kembali bersama saya, Antik Bintari, dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pemirsa, pada masa pandemi COVID-19, banyak sektor terdampak dan tidak sedikit industri nasional yang menghentikan operasional. Namun masih ada beberapa sektor yang tidak terlalu terdampak. Salah satunya adalah perkebunan. Menurut BPS, capaian ekspor Indonesia pada tahun 2020 cukup baik, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dengan total ekspor sebesar 163,31 miliar US dollar atau setara dengan 2,286 triliun rupiah, meskipun tipis peningkatannya, sektor pertanian perkebunan mencatat peningkatan sebesar 4,12 miliar US dollar atau naik 13,98%, tentunya dibandingkan pada tahun 2019. Dan bersama pakar episode kali ini akan bicara mengenai komoditas kelapa sawit untuk menunjang penguatan ekonomi nasional. Pemirsa, telah hadir di studio Bapak Tungkot Sipayung sebagai pakar perkebunan. Apa kabar, Pak? Baik, Bu. Terima kasih telah hadir di studio. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Pak ya. Siap. Iya, Pak. Tadi sudah disampaikan isu yang akan kita bahas ini adalah bagaimana perkebunan yang merupakan salah satu subsektor begitu ya, Pak, yang tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin Pak yang kita akan diskusikan di awal adalah bagaimana Bapak melihat sektor perkebunan ini yang tidak terlalu berdampak pada pandemi COVID-19, Pak, dan dianggap bisa membantu penguatan ekonomi nasional. Bagaimana, Pak, kira-kira? Betul. Jadi selama masa pandemi COVID, hanya beberapa sektor yang bisa bertahan di dalam perekonomian global dan juga perekonomian nasional. Perkebunan adalah salah satu. Nah, mengapa perkebunan itu bisa survive di dalam masa pandemi itu? Ada berapa banyak faktor. Pertama adalah karakteristik produksi, proses produksi daripada perkebunan itu memang sesuai, tidak menyalahi pada aturan-aturan protokol dalam menangani COVID. Perkebunan itu ada di pelosok-pelosok, di pinggiran, di mana manusia nggak banyak gitu. Jadi interaksi antar manusia di dalam perkebunan itu tidak terlalu besar. Sehingga kalaupun ada COVID ini, dia tidak perlu harus dilakukan lockdown. Kemudian yang kedua juga, dia berada pada daerah-daerah yang mobilitasnya tidak terlalu besar. Jadi keluar masuk masyarakat dari kota kepada perkebunan itu nggak terlalu besar, sehingga tidak bisa memperlambat atau bahkan mencegah penularan daripada COVID. Yang ketiga, ini yang penting, itu semua bahan bakunya itu adalah lokal. Jadi tidak perlu harus mengimpor dari dunia internasional, yang dimana pasar dunia juga bermasalah dengan pandemi ini. Ini bisa memanfaatkan potensi-potensi lokal. Gitu. Nah, yang keempat, ini juga penting, produknya. Produknya justru digunakan dalam masa pandemi ini. Misalnya sabun, deterjen, ya, kemudian sanitizer, desinfektan, itu semua adalah produk-produk dari perkebunan, ya, produk hilirnya gitu kan, yang dipakai di dalam negeri maupun di internasional, ya. Jadi justru di masa COVID ini, perkebunan itu justru menunjukkan peranan yang sangat penting. Itu yang menyebabkan kenapa perkebunan kita itu masih tetap bisa tumbuh, bahkan berkontribusi terbesar dalam penghasilan devisa negara gitu ya. Itu yang penting. Termasuk ini ya, Pak ya, ketenaga kerjaannya ya, Pak ya? Iya, tenaga kerja yang tidak terdampak juga ya, Pak? Iya, terserap di dalam perkebunan kita itu sekarang hampir 20 juta orang tenaga kerja di perkebunan. Jadi itu tidak ada yang PHK, tidak ada yang kurang makan. Semua karena apa? Karena sektor ini tumbuh, ya, tumbuh dan tidak terpengaruh dengan pandemi COVID. Jadi kita harus beruntung. Kita beruntung punya perkebunan gitu ya, dari Sabang sampai Merauke kita punya perkebunan yang bisa menjadi benteng terakhir perekonomian nasional. Dan selama 2020 perkebunan memberikan bukti tentang itu. Gitu. Baik, itu bagus sekali Pak, menjadi benteng pertahanan ya Pak ya. Iya. Ya baik, Pak, berdasarkan catatan BPS nih Pak yang kami miliki bahwa salah satu penopang pertumbuhan positif PDB pada tahun lalu adalah memang subsektor perkebunan ya Pak. Nah, hal ini kan karena adanya peningkatan komoditas tadi Pak, kakao, karet, cengkih, tembakau begitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak melihat sendiri prospek komoditas lainnya bagaimana nih Pak selain kelapa sawit yang tadi disebutkan gitu?
pada prinsipnya semua perkebunan kita itu prospek dan juga bertumbuh di tahun 2020. Ya, sawit itu sudah pasti. Ya. Kemudian karet juga itu bertumbuh, ekspornya naik. Kemudian juga kopi, kakao, kelapa, ya. Kemudian juga produk-produk yang rempah-rempah misalnya itu demand-nya terhadap demand internasionalnya besar gitu kan. Dan ekspor kita tahun yang lalu totalnya semua termasuk perkebunan sawit itu hampir 30 miliar dolar. 30 miliar dolar itu kalau dirupiahkan itu hampir 350 triliun rupiah. Itu yang masuk ke perekonomian kita selama pandemi itu. Jadi sektor perkebunan memberikan darah segar baru kepada perekonomian tahun 2020. Itu membuat kita itu tidak terlalu jelek pertumbuhannya kan. Kita hanya bertumbuh minus 2%. Bayangkan Singapura, Malaysia, Filipina dan negara-negara lain justru bertumbuh lebih besar, minusnya lebih besar gitu. Kita hanya minus 2%. Nah, itu karena kita antara lain karena kita punya perkebunan, ya. Di dalam negeri dia menyelesaikan persoalan pangan dan persoalan tenaga kerja, tidak ada PHK, tidak ada yang kurang makan, tapi di level ekonomi makro dia memberikan suntikan segar baru, darah segar baru dalam bentuk devisa 30 miliar dolar. Nggak ada sektor di luar perkebunan yang menghasilkan itu tahun lalu ya, 20 miliar dolar. Dan kenapa neraca perdagangan kita surplus pada tahun yang lalu, itu kontribusinya adalah kontribusi ekspor perkebunan gitu. Ya, itu bisa dicek. Dan itu tidak banyak orang awam tahu sebetulnya Pak ya? Iya, itu hanya orang melihat yang besar-besar kan. Tapi statistik kita berbicara mengenai itu. 30 miliar dolar. Dan satu-satunya tahun yang kita pernah alami surplus neraca perdagangan itu adalah tahun 2020 yang lalu. Oh, malah surplusnya itu di tahun 2020 kemarin Pak. Iya. Pas pandemi Covid malah sedang tinggi-tingginya ya Pak ya? Iya, itulah hebatnya Indonesia. Ketika di negara lain itu terpuruk, kita malah bagus gitu kan. Malah ada sektor kita yang surplus menyumbang devisa. Dan devisa itu dari perkebunan. Makanya saya katakan tadi itu, kita bersyukur kita punya perkebunan yang bermacam-macam itu mulai dari Sabang sampai ke Merauke kita punya lengkap. Itulah benteng ekonomi kita dari dulu. Sejak zaman Belanda sampai hari ini. Dan ke depan juga saya yakin perkebunan akan mengambil peran yang lebih penting lagi. Ya. Nah Pak, berarti kalau begitu apakah kita bisa juga membuat sebuah prioritas? Artinya kelapa sawit di antara yang lain-lain itu bisa dikatakan menjadi prioritas kah atau bagaimana Pak? Iya, sehingga memang, ini menjadi penting sekali dibanding dibanding beberapa yang lain ya Pak ya, produk lain. Ya, memang saat ini kalau kita bicara global, perkebunan kelapa sawit lah. Sawit kita lah yang menjadi pemain global sekarang. Dan belum ada yang lain yang sehebat kelapa sawit. Dan kita bukan lebih bicara lagi soal regional dan nasional. Kita bicara soal internasional. Sawit kita itu sudah pemain global, bermain di internasional. Dan kontribusinya bagi perekonomian kita sangat besar. Dari 30 miliar dolar tadi, 23 miliar dolar itu adalah dari sawit. Jadi hampir 80% itu dari sawit gitu kan. Dan itu adalah di dalamnya itu ada sawit rakyat 41%. Jadi sebetulnya sawit rakyat ini juga punya kontribusi besar dalam perekonomian kita saat ini. Nah tadi Bapak menyinggung ada sawit rakyat ya Pak ya. Iya. Nah itu sebetulnya apa yang membedakan bagaimana pengelolaan sawit rakyat dengan swasta Pak? Apalagi dikaitkan dengan misalnya paten tadi ya Pak ya, misal bicara paten begitu. Nah sawit rakyat itu yang dikelola oleh petani-petani kecil yang skalanya itu hanya maksimum 25 hektar gitu kan. Beda tapi itu dengan potensial ya Pak ya? Iya, itu ada kita punya petani sawit itu sekitar 3 juta orang. 3 juta kepala keluarga. Jadi UKMK, salah satu UKMK yang terbesar itu adalah di sawit. Yaitu yang 3 juta orang itu. Nah kalau luasannya sekitar 7 juta hektar di seluruh Indonesia, itu sawit rakyat. Nah ini dikelola oleh ekonomi keluarga. Ya, jadi bukan dikelola oleh korporasi. Kalau korporasi ada lain lagi gitu kan, BUMN benar lagi. Ini usaha keluarga. Dan inilah yang menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan. Karena mereka itu ada di pelosok-pelosok. Dan itu mereka ini berkembang tanpa bantuan pemerintah gitu kan. Tanpa bantuan pemerintah. Artinya nggak merepotkan negaranya gitu. Nggak merepotkan pemerintah. Kalau usaha-usaha lain kan sudah dikasih subsidi nggak berkembang gitu kan. Ini tanpa disubsidi pemerintah dia bisa berkembang. Bahkan mengantarkan Indonesia menjadi nomor 1 pemain sawit dunia.
Dan saat ini kita nikmati itu devisa, kira-kira 40% dari devisa yang tadi 23 miliar dolar itu berasal dari sawit rakyat. Dari sawit rakyat. Sawit rakyat. Ya. Jadi sawit rakyat kita sudah pahlawan di dalam perekonomian kita. Dan mereka tahun lalu yang 3 juta orang itu, 3 juta kakak, itu tidak pernah merengek-rengek, tidak pernah melakukan PHK, bahkan menciptakan kesempatan kerja, bahkan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang lain. Itulah hebatnya sawit rakyat yang tidak dimiliki oleh negara lain. Gitu. Malah membuka peluang kerja juga ya Pak ya? Peluang kerja ya, juga. Baik. Pemirsa, ini luar biasa ya pada saat berbicara kelapa sawit sebagai salah satu benteng terakhir kekuatan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Tapi kita akan lanjut pada segmen berikutnya dan kita rehat sejenak. Pemirsa, bicara perkebunan kurang afdol jika tidak bicara perkebunan kelapa sawit. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, 16 juta pekerja di sektor ini tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan di tengah kelesuan ekonomi sepanjang 2020. Dalam salah satu acara seminar online dalam rangka Hari Pers pada bulan Februari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa sebagai produsen minyak sawit utama yang menguasai 55% pangsa pasar dunia dan komoditas ini berkontribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Maka pemerintah dan masyarakat wajib membela industri ini. Ya Pak. Jadi ini pertanyaan lanjutan nih Pak, bagaimana Bapak melihat hal tersebut ya? Tadi sudah dikatakan bahwa tenaga kerja juga cukup banyak menyerapnya ya Pak ya, dan kemudian untuk kelapa sawit ini kira-kira apa ya Pak yang harus kita lakukan untuk tetap mempertahankan ya Pak, agar kondisi 2020 kemarin juga tetap mungkin bisa lebih tinggi ya Pak atau meningkat? Di masa lalu karena kita kurang memperhatikan dan memberikan perlindungan dan memperjuangkan perkebunan kita, banyak yang kita pernah juara 1 hilang begitu saja. Sebutlah misalnya tebu, gula. Dulu kita juara 1, bahkan nomor 2 di dunia setelah Nicaragua. Tapi kita kurang melindunginya dan memperjuangkannya sehingga kita menjadi importir. Karet juga begitu. Kita nomor 1 dulu, sekarang direbut oleh Thailand. Yang satu-satunya yang tinggal itu sawit. Sawit kita juara dunia saat ini. Tapi hati-hati kalau kita tidak bela ini dalam pengertian kita kembangkan, ya itu akan menjadi bermasalah. Lihatlah banyak kampanye negatif mengenai sawit. Itu adalah perang dagang, perang ekonomi. Ya, dengan memakai isu-isu sosial, ekonomi, lingkungan dan macam-macam. Ya, itu tujuannya adalah bagaimana supaya sawit Indonesia bisa jatuh, ya, sementara minyak nabati yang lain seperti rapeseed, sunflower, minyak kedelai berjaya, gitu kan. Kenapa? Di pasar dunia kehadiran minyak sawit telah menggeser minyak kedelai yang ratusan tahun bertahan dalam perekonomian dunia. Sekarang Amerika sebagai produsen utama minyak kedelai dunia kita kalahkan. Rapeseed di Eropa, sunflower juga di Eropa. Ya, itu semua kalah dibikin oleh sawit Indonesia gitu. Yeah. Nah, kalau hari-hari ini banyak LSM yang anti sawit itu menyerang sawit kita, ya wajar aja gitu kan, karena kita itu membuat perubahan di dunia, menggoyang dunia gitu kan. Sawit kita itu sudah mengguncang dunia yang selama ini dikuasai oleh kedelai dan rapeseed dan sunflower. Tiba-tiba datang sawit yang menguasai pasar dunia gitu kan. Dan Indonesia pula ya. Dan Indonesia lagi kan, Indonesia lagi gitu kan. Orang kan melihat gitu kan, Indonesia kok bisa seperti itu gitu kan. Ya kayak ganggu gitu kan. Mereka biayai LSM untuk menyerang sawit. Hati-hati kita gitu kan. Jangan kita anggap apa yang disuarakan oleh Barat itu yang terbaik. Yang terbaik bagi kita bukan negara lain yang menentukan. Kita yang menentukan. Kita negara yang berdaulat. Termasuk juga di bidang ekonomi, begitu.
Nah Pak, kalau begitu ini kan ada tantangan-tantangan tadi ya, berbicara ada isu negatif campaign tentang kelapa sawit ini ya Pak ya. Tapi tadi juga Bapak sampaikan bahwa sebetulnya kita harus membela nih Pak. Nah sebetulnya strategi apa yang sebetulnya sudah dilakukan ya Pak ya oleh pemerintah untuk menjaga seperti tidak seperti tadi karet begitu ya Pak ya, atau seperti gula ya Pak ya yang kemudian tadinya peringkat pertama dan Indonesia sekarang tidak malah kalah begitu ya. Nah kira-kira untuk menjaganya Pak yang sudah dilakukan dengan yang sebaiknya dilakukan bagaimana Pak? Ya, kita terus terang aja berterima kasih pada pemerintah. Dan kita angkat topi kepada para duta besar kita di negara-negara tujuan ekspor. Di Eropa misalnya para duta besar kita di Amerika, di Cina, di India, dan negara-negara lain itu betul-betul 2 tahun terakhir ini itu betul-betul memberikan perhatian yang serius untuk melindungi kepentingan nasional khususnya mengenai sawit di sana gitu. Mereka staf kedutaan kita di sana itu melakukan edukasi publik, melakukan counter issue, melakukan diplomasi yang mulai daripada soft diplomasi sampai hard diplomasi itu mereka lakukan untuk membela sawit kita. Nah, di dalam negeri juga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, pemerintah daerah, Menko Perekonomian ini kebetulan kompak nih beberapa tahun terakhir ini untuk bagaimana caranya supaya mendorong sawit kita ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Kita sebagai masyarakat ini perlu ambil bagian juga gitu kan. Jadi kita jangan ikut-ikutan menjelek-jelekkan sawit padahal kita hidup dari situ gitu kan. Adapun isu-isu lingkungan, isu ini yang dikembangkan itu hanya dibuat untuk sebagai bagian daripada perang dagang. Bahwa ada yang harus kita perbaiki dalam tata kelola sawit kita, ya harus. Dan itu butuh waktu. Dan itu nggak persoalan, itu soal teknologi dan manajemen. Dan itu akan kita raih. Dan sekarang kita buat itu program nasional untuk memperbaiki tata kelola sawit secara keseluruhan. Tapi jangan karena kita belum sempurna, kita dituduh merusak lingkungan lah, yang inilah, yang itulah, yang itulah. Itu yang harus kita cegah. Jadi salah satu cara mengedukasi masyarakat kira-kira apa ya Pak? Karena kalau pemerintah kan tadi Bapak katakan sudah kompak ya dan sinerginya sudah bagus ya untuk kemudian menjaga sawit ini tetap menjadi aset yang terbaik begitu. Kalau masyarakat harus seperti apa Mbak? Mungkin karena orang awam juga kan sudah mendengar tadinya negatif campaign-nya ya Pak ya. Tapi tentu saja yang tadi kata Bapak juga isu lingkungan ya Pak ya dan lain-lain. Nah ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya ya Pak ya untuk mengantisipasinya? Satu, check and recheck. Jangan percaya begitu saja kalau ada membuat isu, ya, membuat hoax. Cek datanya benar nggak? Ada nggak kajian ilmiah yang untuk menunjukkan itu? Kalau tidak, jangan percaya. Ya, kita ahli-ahli di bidang perkebunan termasuk di industri sawit itu dengan keahlian kita masing-masing juga melakukan hal yang sama. Apa yang dituduhkan kepada kita buktikan dengan fakta. Ya, jadi bukan asal kata-kata gitu ya. Kita bikin fakta dan kita sampaikan di internasional. Ya, pemerintah juga seperti itu. Itu sudah mereka lakukan juga. Pemerintah juga sudah lakukan. Jadi masyarakat jangan percaya. Nah, petani sawit dan juga pelaku sawit itu juga punya kontribusi untuk memperbaiki itu, yaitu meningkatkan produktivitasnya, memperbaiki tata kelolanya, ya, membuat perkebunan itu tidak mengeluarkan atau sedikit mengeluarkan emisi gitu kan, supaya lingkungan lebih bersih gitu kan. Jadi intinya adalah tata kelola industri sawit kita itu sedang kita benahi supaya lebih sempurna. Orang negara lain yang usah mengikuti kita juga nggak apa-apa. Ya, contoh misalnya satu-satunya komoditas di dunia yang sudah punya sertifikasi keberlanjutan itulah Indonesia, yang itu sawit. Minyak kedelai nggak punya seperti ISPO, ya, sertifikasi keberlanjutan. Rapeseed juga belum punya, sunflower juga belum punya, komoditi yang lain juga belum punya. Indonesia sudah punya, dan itu mulai 2008 kita sudah buat ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, ya, mensertifikasi, mengedukasi, memperbaiki tata kelola supaya berkelanjutan gitu ya, sustainable gitu kan. Dan itu sudah sertifikat. Dan mayoritas sawit kita itu sudah memperoleh sertifikat ISPO itu. Nah, sekarang kita mau buat ISPO itu menjadi internasional supaya diterima secara internasional. Meskipun itu nggak mudah.
ya akan banyak masalah nanti yang kita hadapi. Karena lagi-lagi ini temanya adalah tema perdagangan, perang dagang. Ya mungkin karena perebutan itu kue. juga ya Pak yang bicara masalah paten yang memang dikuasai juga oleh Amerika, kalau nggak salah 55% ya Pak ya dari paten yang saya sempat baca, misalnya ada kabar bahwa dari 7.000 sekian masalah sawit ini yang mematenkan malah pihak luar gitu ya Pak. Apa itu juga indikasi ke sana ya Pak? Oh enggak, itu berbeda lagi. Kalau misalnya soal varietas itu patennya dikuasai oleh Indonesia. Oh, dikuasai Indonesia, Dikuasai Indonesia, sebetulnya. bukan Varietasnya luar. ya Pak ya? Ya varietasnya untuk bibit misalnya Ya. kan. Nah tapi di Amerika itu dan juga di Eropa itu kan mereka membuat kriteria sendiri. Jadi misalnya kalau mau masuk ke Amerika harus begini, harus begini, harus begini. Oke, kita ikuti. Kita ikuti dan kita mampu mengikuti itu gitu. Sepanjang itu ya sesuai dengan prinsip-prinsip WTO. Ya, bukan dibuat itu untuk menghambat masuknya sawit ke negara itu gitu kan. Nah, jadi kalau standarnya itu mengikuti apa yang ditetapkan oleh WTO, kita ikuti. Tapi kalau tidak, kita akan adukan ke WTO. Dan WTO adalah tempatnya kita untuk mendiskusikan itu. Ya. Pak, kaitan tadi ya, bagaimana strategi pemerintah, masyarakat. Kalau dengan RAN itu Pak, Rencana Aksi Nasional yang sudah juga dikeluarkan oleh Presiden tahun 2019 kalau tidak salah ya Pak ya. Nah ini apakah ini juga semacam penguat begitu atau Bapak memandangnya seperti apa Pak ya Rencana Aksi Nasional ini berkaitan dengan sawit? Itu yang tadi saya katakan, kita bukan karena tekanan dunia, tapi karena keralaan kita sendiri untuk meningkatkan daya saing industri sawit kita melalui Inpres, peraturan Presiden itu antara lain membuat Rencana Aksi Nasional. Rencana Aksi Nasional itulah perbaikan menyeluruh pada perkebunan sawit kita. Jadi mulai dia bagaimana memilih bibit, bagaimana memelihara, bagaimana memupuk, bagaimana mengelola, sampai nanti bagaimana mengolah gitu kan. Itu adalah semua dalam Rencana Aksi Nasional. Itu yang saya katakan tadi. Kita mau memperbaiki tata kelola. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Ya, untuk kita, dan itu nanti akan menjadi bermuara pada peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, sehingga daya saing kita makin lama makin meningkat. Kita nggak mau mengulang kegagalan dari komunitas kita yang pernah nomor satu, tapi akhirnya terakhir gagal kita pertahankan. Kita mau nomor satu dan nomor satu terus. Saat ini kita menjadi raja minyak sawit dunia. Kita harus naik kelas. Kita harus menjadi raja minyak nabati dunia. Kita harus menjadi raja biodiesel dunia. Kita harus bisa menjadi raja deterjen dunia. Kita harus bisa menjadi raja farmasi yang berbasis sawit di dunia. Itu sedang kita tuju dengan Rencana Aksi Nasional ini gitu. Ya. Jadi jangan sampai pengalaman sejarah itu terulang ya Pak. Dan itu salah satunya rencana aksi ini juga yang mendukung keberhasilan itu ya Pak ya. Iya betul. Ya. Baik Pak, ya pemirsa, catatan BPS sepanjang 2020 ekspor kelapa sawit berkontribusi senilai 22,97 miliar dolar US atau sekitar 321,5 triliun. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah mungkin komoditas kelapa sawit ini menjadi salah satu pendukung untuk penguatan ekonomi nasional? Kita punya varietas kelapa sawit itu kan mampu menghasilkan minyak 8 ton minyak per hektar per tahun. 8 ton hektar per tahun. Realisasinya baru sekitar 4 ton. Kita mau angkat dari 4 ke 8. Jadi produktivitasnya dinaikkan. Sehingga nanti kita akan naik tahun depan misalnya jadi mendekati 5, kemudian mendekati 6, mendekati 7. Seperti itu gitu kan. Nah, memang sekarang aja ya produktivitas sawit minyak ya dari sawit itu sudah 10 kali dari kedelai, 10 kali dari rapeseed maupun sunflower. Sudah unggul kita di situ. Tapi kita nggak mau juga hanya unggul di situ. Kita mau angka yang 8 itu. Sehingga dengan lahan kita yang terbatas, tidak perlu lagi ekspansi, tapi produksi minyak kita masih naik. Itu satu. Yang kedua adalah hilirisasi. Kita nggak mau negara yang mengekspor bahan mentah. Kita mau negara yang naik kelas, mengekspor produk hilir. Kita nggak mau lagi nanti mengekspor minyak sawit. Kita mau mengekspor sanitizer. Kita mau mengekspor minyak goreng. Kita mau mengekspor biofuel. Kita mau mengekspor sabun. Kita mau mengekspor lipstick.
ya listrik juga dari sawit, gitu kan. Nah, kita mau mengekspor sampo, gitu kan. Jadi tidak hanya bahan baku Pak, tapi sudah jadi produk juga Iya, ya. bahkan kita mau mengekspor bensin sawit, Bensin sawit. after sawit, ya, kemudian juga diesel sawit dan pelumas dari sawit. Biar negara lain mengembangkan otomotif, tapi bahan bakarnya, pelumasnya dari Indonesia. Harus begitu kita berpikirnya, dan itulah tujuan daripada antara lain juga RAN ini. Jadi banyak hal yang diperbaiki, di hulu peningkatan produktivitas, kemudian di hilir, hilirisasi makin dalam. Kira-kira gitu, Bu. Nah, berarti Pak, tantangannya sendiri apa ya Pak kira-kira ya? Dengan kalau strateginya tadi sudah begitu banyak ya Pak. Nah, tantangannya apa Pak yang kira-kira masih bolong ini gitu Pak, dan yang memang harus segera ditangani untuk tetap menjadi nomor 1 dan mungkin lebih dari itu? Tantangannya justru datang dari internasional. Ya, dunia ini persaingan yang sangat ketat itu terjadi. Ya, terutama produsen minyak nabati yang lain di luar minyak sawit, gitu kan. Nah, karena itu terima kasih kepada presiden kita yang sudah menugaskan para duta besar untuk menjadi diplomat ekonomi termasuk sawit. Saya bangga kita bangga punya duta besar kita yang piawai melakukan diplomasi sawit di dunia internasional, terutama di Jerman, gitu ya, di Eropa, gitu, di Amerika, di India, di Cina yang menjadi tujuan ekspor kita. Nah, ini akan terus dilakukan supaya apa? Apa yang kita lakukan di dalam negeri itu di dunia internasional juga bisa kita upayakan, gitu kan. Nah, kita ingin di dunia internasional sawit itu lebih diterima menjadi solusi, gitu ya, solusi energi, solusi pangan, dan solusi bagi farmasi, begitu. Nah, kalau tantangan ini Pak, sekarang kan ada undang-undang cipta kerja juga ya. Orang juga akan selalu membentur-benturkan, ada peraturan baru akan dibenturkan begitu ya. Bapak melihatnya seperti apa? Apakah undang-undang ini sebetulnya mendukung begitu Pak ya, dan kemudian malah menciptakan perbaikan pada subsektor perkebunan ini, terutama kelapa sawit Pak? Secara umum, undang-undang cipta kerja itu justru memperbaiki ekosistem daripada industri sawit secara umum, ya. Antara lain apa itu kan? Dulu yang ngatur sawit ini ada 17 kementerian. 17 lembaga pemerintah. Yang satu dengan yang lainnya itu belum tentu konsisten. Itu di masa lalu. Oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu diintegrasikan. Jadi sekarang tidak ada lagi yang ini tidak konsisten dengan yang ini, gitu kan. Sekarang itu sudah konsisten. Kita tunggu ini peraturan menterinya saja. PP kan sudah selesai, gitu ya. Nah, tapi di luar itu ada yang memang mungkin kelupaan yang harus kita perbaiki ke depan. Bagaimana menangani kebun-kebun sawit rakyat. Kelihatannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini belum semuanya terakomodir ini. Nah, tapi ini tidak akan selesai kalau misalnya pemerintah melalui Menko Perekonomian nanti akan membuat suatu peraturan khusus untuk menangani ini. Tapi secara keseluruhan industri Undang-Undang Cipta Kerja ini membangun ekosistem yang lebih friendship, lebih baik, lebih bersahabat bagi pengembangan industri sawit kita. Gitu. Itu ya Pak, berarti PR-nya adalah bagaimana konteksnya di kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat ya Pak ya. Gitu. Nah, berarti kalau ini selama ini Pak, apa yang menjadi kendala untuk pengelolaan industri di rakyat ya Pak ya? Kelapa sawit di rakyat, karena kan ada yang private sector juga ya Pak ya. Yeah. Nah, sebetulnya tantangan yang terberat berarti kan yang dikelola oleh rakyat ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini apa sebetulnya yang menjadi tantangan bagi mereka? Tadi soalnya Bapak juga kaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada dua. Satu itu soal legalitas, ini paling prinsip. Ya, ini kan petani kita ini dan juga pekebun sawit itu dari dulu kan nggak pernah diwajibkan oleh pemerintah harus punya izin ini, punya izin ini, punya ini. Terlalu baik dulu pemerintah kepada petani kita di seluruh Indonesia. Tapi akhirnya karena terlalu baik, akhirnya lalai gitu kan. Jadi tidak ada izin usaha, tidak punya bentuk organisasinya. Itu sepanjang tahun sebelum ini Pak, sebelum ada RAN dan peraturan-peraturan lainnya ini. Iya semua, dan itu bukan hanya di sawit gitu. Semua petani kita nggak punya legalitas usaha. Tanahnya nggak sertifikat gitu kan. Kemudian juga dia nggak punya badan usaha seperti PT atau CV atau koperasi gitu kan. Jadi sekarang ketika kita berhadapan dengan pasar dunia jadi pemain nomor 1, itu semua harus ada. Ya harus legalnya harus ada gitu kan. Di sini baru persoalan gitu. Kebetulan ya sawit rakyat kita ini banyak juga yang ditengarai tidak punya legalitas, ya sehingga ini yang harus diselesaikan.
Ya, jadi ini butuh penyelesaian tersendiri untuk sawit rakyat. Yang kedua soal produktivitas. Produktivitas yang paling rendah itu terjadi di sawit rakyat. Yaitu memang di mana-mana seperti itu. Tapi dengan PSR, permajaan sawit rakyat, ini akan bisa didongkrak gitu ya. Jadi butuh waktu lah untuk menyelesaikan itu. Tapi di atas semuanya itu memang kita memerlukan cara pengelolaan sawit rakyat yang berbeda dengan korporasi. Korporasi itu mungkin aturannya dibuat, mereka bisa jalan sendiri. Nah, kalau sawit rakyat ini tidak cukup hanya dibuat aturannya, tapi harus dibimbing. Ya itulah yang memang harus kita lakukan. Gitu. Tapi sudah terpetakan sebetulnya kan Pak, sudah ada mapping bahwa sekian jumlahnya di provinsi ini, sekian jumlah itu kan sebetulnya sudah ada Pak. Sudah. Tapi tadi belum ada aturan yang jelas berkaitan dengan perizinan dan lain-lain apa ya? Iya, itu yang tidak. Itu apa Pak implikasinya? Karena kan tetap sebetulnya pemasukannya tetap terukur ya Pak ya. Tapi apa dampaknya Pak dengan tidak ada semua itu persyaratan? Misalnya kalau dia berhubungan dengan bank, kan bank kan harus jelas apa badan usahanya ada, izin usahanya ada, ini semua ada gitu kan? Itu nggak punya petani kita. Jadi kalau konvensional aja semuanya Pak ya? Percaya aja gitu kan. Jadi kalau misalnya dia butuh modal pinjam tetangga, percaya aja gitu kan. Nah kalau kita ini dibawa kepada sektor modern, misalnya dengan bank, dengan kerjasama dengan perusahaan, apalagi dengan internasional gitu kan, ditanya mana legalitasnya, mana izin berusahanya, mana izin lahannya gitu kan, ditanya semua itu nggak punya gitu kan. Makanya selama ini kenapa petani itu sulit mengakses kredit di bank karena legalitasnya tidak punya. Itu. Ya padahal tadi ya Pak ya pemasukan untuk negaranya padahal besar sekali ya, luar biasa. Nah Pak, kembali lagi tadi Pak kalau bicara kampanye negatif ya Pak ya, itu kan tadi Bapak sudah sampaikan bahwa duta besar, kemudian jejaring internasional juga sudah membantu gitu untuk mempromosikan yang lebih baik. Nah kira-kira kalau untuk internal sendiri Pak, untuk menghadang isu negatif ini, karena kan kasihan juga rakyat yang tadi ya secara konvensional kerjanya, mungkin knowledge-nya juga tidak terlalu tinggi begitu. Untuk mengantisipasi itu apa saja Pak kira-kira ya langkah yang strategis? Nah itu yang kita sampaikan, jadi sebetulnya banyak yang juga salah memahami mengenai industri sawit ini, baik di kampus-kampus maupun di masyarakat umum. Nah makanya kita lakukan itu di kampus itu diskusi. Saya setiap universitas itu mulai dari Sakwala sampai kepada di Sulawesi, saya sudah datangi kampus-kampus, berdialog dengan mahasiswa, berdialog dengan para guru besar di sana, menyampaikan apa persoalan daripada industri sawit dan apa yang mereka dengar dari media sosial, kita dialogkan gitu kan. Makanya kita buat itu buku mitos dan fakta itu adalah untuk mengcounter ya apa yang tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Nah kemudian dari tuduhan-tuduhan itu mungkin saja ada yang positif yang harus kita adopsi dan perbaikan. Dan apa perbaikannya? Solusinya itu di perguruan tinggi. Kita minta kepada guru besar, tolong ini teliti. Ya, itu yang harus kita lakukan yang untuk bukan hanya menepis. Ya, kita capek menepis isu. Kita sambil menepis isu, kita membuat solusi. Kira-kira begitu. Gitu. Buku mitos dan fakta ya Pak, itu khusus berbicara tentang kelapa sawit itu ya Pak ya? Isu-isu dunia, ya Pak? Yang dituduhkan kepada sawit dan apa faktanya, itu kita buat. Itu. Jadi sebetulnya yang disebut negatif campaign itu apa saja Pak? Indikator mereka mengkampanyekan negatif ya? Karena kita tahu bahwa kita hanya mendengar bahwa itu dikampanyekan negatif buruk gitu ya, tapi kan orang awam pasti tidak terlalu paham begitu Pak. Sebetulnya indikator mereka disebut sebagai negatif campaign itu apa ya Pak? Ya, contoh misalnya, asal ada banjir, kemarin banjir di suatu daerah di Kalimantan disebabkan kelapa sawit. Ketika banjir di Jakarta, banjir di Jawa Tengah, banjir di Jawa Timur yang tidak ada sawitnya, semua diam gitu kan. Itu salah satu bentuknya ketika di sana kebetulan ada kebun sawitnya dituduhkan ke situ gitu. Padahal jadi isu lingkungan itu ya Pak? Isu lingkungan itu contoh gitu. Nanti kebakaran juga begitu kan, kebakaran hutan gitu kan. Kebakaran hutan terjadi di Eropa, terjadi di Amerika, terjadi di Australia. Dan jutaan hektar. Di sana nggak ada sawit. Jadi hubungan antara kebakaran dengan kebakaran lahan atau hutan dengan sawit tidak ada. Di Indonesia ada kebakaran hutan di mana-mana disebut itu karena sawit gitu kan. Itu contohnya bagaimana mereka membuat kampanye negatif itu kepada sawit. Tujuannya adalah bagaimana caranya supaya sawit tersingkir. Itu tujuan dan itu bisnis.
ya, perang bisnis, perang dagang di internasional gitu. Nah, celakanya, ironisnya, yang banyak juga orang-orang di LSM di Indonesia dipakai oleh ini produsen-produsen di luar kan. Ya, contoh misalnya kan Norwegia itu adalah eksportir minyak fosil terbesar di Eropa. Mereka juga membiayai ya LSM yang menentang sawit gitu kan. Karena apa? Ya lama-lama fosil juga akan tersingkir oleh kehadiran daripada biodiesel, kehadiran daripada bensin sawit gitu. Kira-kira seperti Jadi itu. fosil pun akan sangat mungkin bergeser ya Pak ya. Iya. Dan teknologi kita sudah mengarah ke sana ya Pak ya. Sudah. Dalam proses biodiesel tadi dan lain-lainnya. Kalau biodiesel sudah lama. Yang sekarang ini sedang kita kerjakan itu adalah merubah sawit jadi bensin sawit. Dan itu pilot proyeknya sudah di Sumatera Selatan. Kita punya teknologi namanya katalis merah putih yang dihasilkan oleh para ahli di ITB dan kita satu-satunya dan pertama di dunia yang bisa merubah minyak sawit menjadi bensin. Sebentar lagi akan di launching itu. Luar biasa ya Pak ya. Itu makanya kita bangga menjadi orang Indonesia toh. Dan itu perlu selalu disosialisasikan ya Pak ya, karena tampaknya tidak banyak masyarakat mengetahui ini betul, ya Pak ya. Betul. Ya, baik pemirsa, ini luar biasa sekali bahwa ada beberapa hal yang tadi disampaikan, betapa potensialnya sawit ini dan kemudian bagaimana kita mencegah kampanye negatif ini berlangsung sehingga kita akan tetap terus bertahan dan terus memperjuangkan subsektor kelapa sawit ini dalam konteks pendapatan negara. Untuk itu kita rehat sejenak dulu untuk mengikuti sesi berikutnya. Silakan Pak untuk minum dulu. Terima kasih. Pemirsa, kembali lagi dalam Bersama Pakar. Pada 10 Desember 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam acara Hari Perkebunan ke-63 menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan ekspor komoditas perkebunan hingga 3 kali lipat melalui program Gerakan 3 Kali Ekspor atau GRATIX. Upaya ini dilakukan untuk membuka peluang ekspor lebih luas setelah mencatat kenaikan pada kuartal 2 dan 3 pada tahun 2020. Nah Pak, bicara tadi ya Pak, bahwa Pak Menteri sudah mengatakan bahwa ada 3 ini ya Pak ya, ada program gerakan 3 kali. Nah itu Bapak melihatnya seperti apa? Terutama tadi Pak ya, nanti kita kaitkan juga bagaimana meningkatkan produktivitas komoditas kelapa sawit berbasis rakyat tadi ya Pak ya. Nah yang pertama soal sawit. Kita perkirakan tahun ini 2021 itu produksi kita akan meningkat dari 51 juta ton menjadi 56 juta ton produksi minyak sawit. Nah sehingga nanti ekspor kita juga meningkat dari 30 juta ton menjadi 34 juta ton menjadi 36 juta ton. Nah sehingga hanya dari sawit saja kita perkirakan tahun ini tahun 2021 kita akan memperoleh devisa itu sebesar 26 miliar dolar. Tahun lalu kan 23 miliar dolar. Tahun ini kita perkirakan 26 miliar dolar, paling sedikit segitu. Yang kedua adalah komoditas yang lain juga itu dipacu produktivitasnya gitu kan, supaya kita juga menyumbang kepada ekspor gitu. Jadi kira-kira dari perkebunan tahun ini, kalau tahun lalu kita sekitar 30 miliar dolar, tahun ini kita akan dapat sekitar 33 miliar dolar dari ekspor kita dari perkebunan sawit. Begitu Bu. Nah Pak, berarti kalau begitu ada strategi khusus Pak untuk peningkatannya ini Pak. Karena tadi kan angkanya juga targetnya agak tinggi juga ya Pak ya. Dan ini di masa pandemi apakah memang tetap ada positif ini ya Pak ya, thinking lah ya Pak ya, atau misalnya kita memang ada upaya-upaya ke sana untuk peningkatan karena kondisinya juga belum berubah Pak. Gitu. Nah, itu hebatnya industri sawit. Sawit itu perkebunan lah secara keseluruhan. Itu mau ada pandemi mau tidak ada pandemi itu tetap jalan. Karena apa? Tadi lokal kontennya sangat besar. Yang kedua, dia adalah kegiatan ekonomi, kegiatan masyarakat yang sedikit sedikit crowded, ya, sedikit crowded, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi penularan pandemik, gitu. Nah, jadi
kebetulan tahun yang lalu itu iklim cukup bagus. Ya, ya. Nah, tahun ini kita memanen Nah, itu. itu Pak, bagaimana Pak? Nah, Ya. kita memanen iklim yang bagus itu tahun ini. Itu terjadi peningkatan produktivitas itu gitu kan. Nah, kemudian juga dari Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan juga apa yang disebut dengan PSR, Peremajaan Sawit Rakyat. Peremajaan sawit rakyat. Nah, itu dengan dana yang disiapkan dari dana sawit supaya apa produktivitas daripada sawit rakyat yang masih rendah tadi itu meningkat. Nah, itu akan berjalan seiring dengan upaya-upaya yang lain gitu. Jadi memang selama tahun lalu meskipun pandemi Covid maupun sekarang ini tetap jalan program itu. Karena tidak menyangkut bukan seperti di kota gitu akan ada crowded lah, takut ada mobilitas yang terlalu tinggi sehingga 5M itu dipraktekkan. Di daerah sawit perkebunan nggak perlu 5M. Karena secara alamiah sudah 5M. Secara alamiah. Ya. Satu di sini, satu di 1 kilometer baru ketemu orang gitu kan. Jadi nggak perlu ditakutin akan terjadi penularan. Kemudian kalau kita di kota harus berjemur pagi gitu kan, disuruh berjemur pagi. Di sana sudah dijemur setiap tahun, setiap hari. Ya, orang pegawai, karyawan, petani, sawit itu berjemur kerjanya tiap hari sepanjang tahun gitu. Itu membuat, jadi secara alamiah memang teknologi dan manajemen di perkebunan kelapa sawit itu tidak masalah dengan adanya pandemik. Kemudian juga ada PSBB juga tidak masalah. Karena apa tadi? Ya di hilir itu sudah banyak dengan otomatis. Udah pakai mekanisasi. Jadi ya itu lagi-lagi kita on the right track ini semua teknologi di bidang perkebunan ini gitu kan. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana kebijakan pemerintah supaya memboosting ini gitu kan, supaya produktivitas naik, kemudian hilirisasi terjadi, ekspor kita makin bagus. Gitu. Kalau strategi untuk pengawasannya gimana Pak? Karena tadi ya potensinya besar, tapi kemudian rakyat juga tidak terlalu paham begitu ya Pak ya, dan sangat rentan ya Pak sebetulnya untuk kemudian dia tereksploitasi atau katakanlah tidak memahami bagaimana potensi dari kelapa sawit mereka secara maksimal. Itu gunanya apa? Asosiasi. Jadi petani sawit kita itu punya organisasi yang disebut dengan Asosiasi Petani Sawit, ya, Apkasindo. Nah, itu punya asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah memperjuangkan kebijakan yang ramah terhadap sawit rakyat. Itu kerjanya Apkasindo yang sekarang ini juga gitu kan. Termasuk tadi untuk membuat bensin sawit itu adalah proyek nasional, proyek strategis nasional, ya, Perpres 109 tahun 2020. Ya, itu khusus basisnya itulah sawit rakyat yang untuk menjadi bensin sawit itu. Jadi kebijakan pemerintah juga sudah berpihak kepada sawit rakyat. Kenapa kebikin sawit rakyat di sini? Sawit rakyat ini nggak bisa memenuhi kualitas TBS, tandan buah segar, yang dituntut oleh industri. Nggak bisa. Karena kondisi satu pengetahuan, kemudian kedua lagi terlalu jauh dari pabrik. Nah, pemerintah kasih solusi, teknologinya yang disesuaikan. Kalau untuk minyak goreng, untuk biodiesel nggak boleh berkualitas jelek TBS, harus yang bagus. Kalau yang jelek inilah kita pakai untuk bensin sawit. Kalau untuk bensin sawit mau jelek mau bagus masuk semua gitu. Jadi ini solusi yang terbaik ya untuk bagaimana kita supaya rakyat ini tidak ketinggalan gitu kan. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah juga bersama-sama dengan asosiasinya. Gitu. Ya, strategi untuk yang tadi berbasis rakyat tadi ya Pak, ya, kelapa sawit rakyat. Nah, Pak kalau untuk komoditas lain Pak, untuk kelapa, teh, tembakau begitu, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Selain mungkin kan yang itu juga punya potensi ya Pak, selain kelapa sawit bisa jadi salah satu juga motor begitu ya untuk menggerakkan perekonomian di masa Covid ini. Kalau kopi dan kakao, ya itu juga kopi unggulan kita. Ya, itu unggulan kita. Di kopi kita dulu pernah berjaya juga gitu kan. Kita bahkan masih di atas Vietnam dulu. Tapi sekarang kita kalah dengan Vietnam. Kakao juga sebetulnya kita bisa nomor 5 dunia gitu. Nah, dua komoditi ini memang sekarang juga lagi tren ya dengan milenial gitu kan. Kakao, kopi, kita lihatlah kafe di mana-mana di seluruh Indonesia. Itu semua adalah menggunakan kopi gitu kan. Nah, ini adalah produk-produk perkebunan yang mulai punya daya tarik di dalam milenial, kopi dan kakao gitu.
Kalau karet, nah ini juga komoditas tradisional kita yang paling luas di dunia karetnya adalah Indonesia. Tapi produksinya masih rendah dibandingkan dengan pesaing kita misalnya dengan Thailand, dengan Malaysia. Nah ini perlu dipacu. Salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan karet itu supaya industri ban di dalam negeri itu berkembang. Tidak hanya itu, tapi menggunakan karet ini sebagai campuran aspal. Supaya aspal kita itu lebih bagus kondisinya. Nah ini pakai karet gitu kan. Itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah gula memang ini jadi momok di kita. Dulu kita importir nomor satu, eksportir nomor satu, sekarang menjadi importir. Ya. Nah ini yang harus sudah diingatkan oleh Presiden kan itu kan, supaya substitusi dalam negeri dikembangkan. Nah yang menariknya adalah sebetulnya di sawit itu juga potensial ada gula merah sawit. Nah kita ini sekarang di daerah-daerah di mana sentra sawit terjadi sudah dihasilkan gula merah sawit. Gula merah sawit dan lebih bagus kualitasnya. Lebih bagus dan lebih sehat. Dan sekarang misalnya seperti pempek di Sumatera Selatan, kemudian kedai-kedai di Sumatera Utara, di Aceh sudah menggunakan gula merah sawit. Nah ini produksinya nggak tanggung-tanggung, ada 3,1 juta ton yang bisa kita hasilkan dari gula merah sawit gitu kan. Nah ini akan menjadi solusi baru untuk industri gula kita gitu kan. Nah, jadi supaya eksportir konsumsi gula kita tidak tergantung pada impor. Gitu. Kalau teh, Pak, satu lagi, Pak. Teh ini juga kita pernah berjaya. Ya. Kita punya specialty tea, ya, yang di Sumatera maupun yang di Jawa, gitu kan. Ya. Nah, tapi di Indonesia juga minum teh juga nggak terlalu banyak pertumbuhannya. Itu saja, gitu kan. Nah, ini kebanyakan karena pasar dunia tidak terlalu besar pertumbuhannya, kita lebih banyak menggunakan ini dalam negeri. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas ini sekarang yang menjadi dan hilirisasi gitu kan, itu masalahnya di teh gitu kan. Di internasional itu nggak terlalu banyak pasarnya, nggak terlalu besar gitu dan cenderung stagnan gitu. Jadi memang ini spesial komoditi yang tidak terlalu kita harapkan bertumbuh besar gitu kan, karena pasarnya memang begitu. Gitu. Jadi tidak terlalu menjadi prioritas ya Pak? Tidak menjadi prioritas. Yang kita harapkan itu nanti adalah soal lada gitu. Lada kan kita nomor satu, ya kan. Lada di Lampung dan Sumatera Selatan itu adalah penghasil lada terbesar kita di dunia gitu kan. Jadi ini dengan adanya pandemi COVID, ini kembali lagi rempah-rempah Indonesia makin diburu. Wah itu kelihatan itu pertumbuhannya di beberapa tahun terakhir ini. Tahun lalu juga pertumbuhan daripada permintaan global terhadap rempah-rempah Indonesia makin meningkat, terutama lada gitu kan. Jadi lada itu rupanya mengandung suatu zat tertentu, antioksidan yang ditengarai punya efek boosting kepada imunitas gitu kan. Dan ini yang membuat kembali lagi lada berjaya gitu. Dan itu potensial apa ya? Sangat potensial. Kita nomor satu dunia di bidang lada. Berarti sama dengan sawit ya Pak? Iya, cuma kan lada di dunia kan nggak terlalu besar. Kan kita pakai juga untuk bumbu saja kan. Iya. Baik Pak, sebetulnya kalau kompetitor yang paling perlu diwaspadai Pak, negara mana sebetulnya untuk kita nih Pak? Terutama untuk wilayah Asia, begitu Asia Tenggara Pak. Karena kalau Malaysia sawit, kan tampaknya kalau juga, sawit kompetitor kita itu Malaysia. Tapi Malaysia nggak pernah kita nggak pernah memandang Malaysia sebagai kompetitor karena serumpun ya. Kita itu adalah mitra, sahabat. Buktinya kita punya organisasi CPUPC, organisasi bersama gitu ya untuk sawit ini. Kemudian untuk karet pesaing kita adalah Thailand. Mereka nomor satu sekarang produksinya. Kemudian di bidang kopi pesaing kita di Asia ini adalah Vietnam malah. Padahal Vietnam dulu belajar dari kita. Nah, Indonesia ini memang sangat baik. Vietnam ya Pak ya? Vietnam gitu kan. Dulu belajar mereka ke Lampung. Tapi sekarang sudah lebih tinggi, lebih hebat daripada Indonesia soal kopinya. Nah, sampai kopi Vietnam terkenal kan gitu kan di kafe-kafe gitu. Kemudian kakao di Asia, di Asia Tenggara itu tidak punya kompetitor kita. Yang ada itu di Afrika. Ya, Pantai Gading, Ivory Coast gitu ya. Itu adalah pesaing kita bidang kakao. Teh pesaing kita itu India. Itu persaingan kita. Nah, kalau tadi gula kan kita mengimpor kan. Nah, itulah kira-kira Kalau lada kita nggak punya pesaing yang lebih hebat daripada Indonesia. Ya, tapi demand-nya tidak terlalu. Tapi demand-nya tidak terlalu besar ya Pak ya. Jadi sehingga itu tidak ini.
tidak menjadi prioritas. Ya, baik Pak. Kalau bicara tadi 2020 itu positif sekali angkanya Pak ya, berbicara kelapa sawit, berarti ke depannya Pak dengan berbagai strategi tadi Bapak juga tetap memandang ini tetap akan menjadi positif kan ya Pak dengan angka-angka tadi yang Bapak sampaikan ya. Nah, untuk menjaga itu Pak dan mencapainya Pak, bagaimana kira-kira Bapak melihatnya? Apakah pemerintah memang sudah cukup strategis ya Pak ya dalam langkahnya ya Pak ya? Karena untuk mempertahankan atau meningkatkan pasti perlu banyak effort ya Pak. Kalau kita mau sustainable di bidang industri perkebunan ini, termasuk industri sawit, maka inovasi adalah kata kunci. Inovasi harus didorong di setiap level dan di setiap daerah. Nah, dalam kerangka ini, ya kita sudah punya Badan Pengelola Dana Sawit. Badan Pengelola Dana Sawit. Dana Sawit. Pengelola dana BPDKS. BPDKS ini di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini adalah menghimpun dana dari pungutan ekspor. Kemudian dipakai ini untuk peningkatan produktivitas dan untuk riset dan development. Untuk mendorong tadi itu inovasi itu. Jadi memang saatnya Indonesia jangan berpikir lagi mengekspansi hutan untuk membangun kebun. Justru yang kita lakukan adalah naikkan produktivitas daripada kebun yang sudah ada. Dari 4 menjadi 8. Kemudian melalui inovasi teknologi, lakukan hilirisasi sedalam mungkin. Sampai nilai tambah itu semua masuk ke Indonesia gitu kan, ada di Indonesia. Dua strategi ini, peningkatan produktivitas di kebun, kemudian hilirisasi yang lebih dalam, ini akan membuat Indonesia tetap menjadi juara 1 dan naik kelas tetap juara 1 seperti itu. Nah, inilah komitmen dan arah daripada kebijakan yang saya baca itu baik dilakukan oleh pemerintah maupun inisiatif-inisiatif daripada asosiasi dan pelaku usaha. Jadi mereka sudah lihat masa depan itu. Karena itu mari kita dorong gitu. Kita kawal kan begitu kan. Kasih masukan dari masyarakat, kasih masukan kepada industri ini, jangan dimaki-maki. Apalagi jangan diperburuk gitu kan. Berikan solusi gitu kan. Perguruan tinggi yang punya ilmu, punya inovasi yang lebih besar, silahkan diberikan kepada industri ini. Kaum milenial siap-siaplah mengambil alih. Nah, kaum milenial bagaimana nih Pak? Kaum milenial siap-siap mengambil alih kepemimpinan di dalam industri ini. Yang tua ini akan lama-lama akan mundur dengan teratur. Milenial akan membawa industri sawit kita ini terbang lebih tinggi dan menjadi pemain kelas dunia. Jadi kelompok milenial ini berbasis riset ya Pak ya? Berbasis inovasi. Karena inovasi dan riset. Digitalisasi kan itu akan masuk ke sektor perkebunan. Dan kaum milenial lah yang menjadi aktor yang penting di dalam ini harus kita pahami bahwa pemain di depan aktor perkebunan kita ke depan ini adalah kaum milenial. Bagaimana satu hal lagi Pak, bagaimana dengan pemerintah daerah Pak? Karena dalam konteks desentralisasi, apakah ada juga konsekuensi ya Pak dari berbagai kebijakan di level pusat? Sawit itu kan kebun kita itu nggak ada yang di pemerintah pusat, semua itu di daerah. Justru prestasi daripada perkebunan selama ini itulah prestasi dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat kan hanya membantu gubernur, membantu bupati untuk mengembangkan industri ini. Gitu. Kan itu konsep desentralisasi kita. Jadi sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini akan memberikan bagian daripada ekosistem ya daripada pengembangan industri ini ke depan gitu. Dan Bapak melihatnya pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan sinergitas dan koordinasi ini, Pak. Saya lihat sebagian besar pemerintah daerah justru sangat konsen terhadap ini. Ya, mereka sudah PSR misalnya yang melakukan itu adalah pemerintah daerah. Peremajaan sawit rakyat. Hilirisasi juga semua industri hilir kita itu ada di daerah. Ya, jadi bupati, gubernur, saya lihat mereka sudah melihat masa depan Indonesia itu ada di industri perkebunan itu. Gitu. Dan mereka sudah berbuat sesuatu, baik di masa lalu maupun saya yakin di masa datang juga begitu. Ya, tadi kita sudah mengeksplor banyak tentang bagaimana kelapa sawit dalam sektor yang dikelola rakyat. Kalau yang untuk
swasta nih Pak, apa menjadi PR-nya Pak? Kalau tadi kan kalau di rakyat itu ada beberapa strategi ya yang perlu dikembangkan. Kalau untuk private sector Pak, yang juga sangat berperan. Satu, produktivitas itu pas ya. Sawit rakyat tadi itu kan produktivitasnya masih 3. Kalau yang korporasi swasta itu 4,5, ya kan? Ini gimana jadi mengangkat 4,5 menjadi 8? Tetap indikator yang 8 tadi ya? Iya, itu aja tercapai udah hebat gitu kan. Kalau sawit rakyat kan bagaimana mengangkat 3 menjadi 5 menjadi 6 gitu kan. Kalau ini 4,5 menjadi 8, itu satu. Hilirisasi. Ya tadi itu bagaimana membuat produk hilir daripada sawit kita itu swasta gitu kan. Tapi yang penting adalah kebesaran daripada industri sawit selama ini dibangun di atas kemitraan. Kemitraan antara swasta dengan rakyat. Tidak mungkin kita punya industri sawit seperti ini kalau bukan karena kemitraan. Kemitraan itu kita sudah bangun mulai tahun 80. PIR, ya, konsep PIR, PIRLOK, PIR Trans, kemudian PIR revitalisasi sampai sekarang itu semua berjalan antara korporasi dengan rakyat. Nah, ke depan untuk membangun produktivitas daripada sawit rakyat sekaligus sudah hilirisasi, itu juga alatnya kemitraan. Maka salah satu tanggung jawab daripada swasta adalah bagaimana naik kelas dalam kemitraan ini untuk menolong, membantu sawit rakyat dari produktivitas 3 menjadi produktivitas 8. Itu tanggung jawab daripada kemitraan itu. Dan itu sudah diatur ya Pak dalam peraturan khusus Pak? Berbicara bagaimana mereka bersinergi begitu? Sudah, peraturan menteri sudah ada mengenai itu. Jadi undang-undangnya juga sudah ada. Dan tinggal dievaluasi mungkin apa ya? Dievaluasi dan dijalankan. Yang penting itu dijalankan gitu kan. Itu. Sampai sejauh ini private sector tidak ada yang nakal begitu Pak? Atau katakanlah berjalan dengan baik saja kemitraan itu Pak? Atau tantangannya apa ya Pak? Gitu. Kalau bisa disampaikan. Kalau kita untuk melakukan mencegahnya juga ya. Gitu. Kalau saya lihat begini Bu. Salah satu ukuran sustainability itu adalah tidak boleh meninggalkan yang lain. Dan kalau dia mengklaim dirinya sebagai perusahaan sawit yang sustainable, tapi dia tidak punya kemitraan atau sawit rakyat dibiarkan terbelakang, itu dunia internasional akan menghukum. Anda tidak sustainable. Buktinya rakyat yang di sekitar Anda tidak Anda tolong. Padahal teknologinya Anda punya. Itu akan terjadi gitu kan. Jadi karena itu dan korporasi kita paham betul itu, paham betul itu bahwa internasional juga mengawasi gitu. Nah, karena itu mereka justru sekarang proaktif kan, supaya sawit rakyat yang ada di sekitar kebun mereka itu mereka bina. Karena apa? TBS-nya masuk ke pabrik mereka juga gitu. Iya, jadi ini saling menguntungkan. Ujung-ujungnya kembali ke mereka juga ya Pak ya. Iya, baik. Ya Pak, ini luar biasa ya, banyak sekali informasi yang mungkin pemirsa juga banyak yang tadinya tidak tahu ya betapa potensialnya industri kelapa sawit ini ya Pak ya. Mungkin sebelum di akhir sesi ini Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan yang menggugah gitu ya kita bersama untuk semakin memahami gitu ya bahwa industri kelapa sawit ini adalah industri yang sangat potensial dan kita harus dukung begitu. Silakan. Indonesia akan menjadi pemain dunia. Sayangnya untuk menjadi pemain dunia saat ini tidak banyak komoditi yang bisa kita andalkan. Kalau bukan salah satu-satunya, itu adalah industri sawit. Sekarang sudah kelas dunia. Kita bukan hanya mempertahankan itu, tapi meningkatkan itu menjadi industri sawit global berkelas dunia yang menghasilkan benefit baik bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Sawit adalah anugerah Tuhan untuk masyarakat dunia melalui Indonesia. Baik, luar biasa ya Pak ya, sangat menggugah. Ya pemirsa, kalau kita berbicara industri kelapa sawit ternyata sangat luas sekali dan kita berbicara bagaimana ini sangat potensial untuk tetap menjadi gerbang utama dalam mempertahankan perekonomian di dalam kondisi COVID-19 ini. Dan tentu saja kita harus mendukungnya sepenuh hati begitu dan kemudian jejaring, stakeholder, semuanya harus bekerja sama.
Dan tadi kata kuncinya adalah kemitraan dan sustainability, keberlanjutan. Ya demikian hal-hal yang kita diskusikan pada diskusi kali ini dalam Bersama Pakar. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemirsa semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa.